Di sekitarnya, tercatat ada sekitar 178 blue hole di muka bumi ini. Blue hole yang membentang di bawah permukaan laut kebanyakan terhubung dengan gua-gua yang ada di dalam lautan. Warna gelap pada permukaan mereka menandakan bahwa titik spot tersebut memiliki air yang dangkal ataupun dalam. Sejak dulu berbagai penemuan fosil hewan, artefak arkeologis dan sisa-sisa kehidupan manusia telah ditemukan di berbagai lubang biru. Misalnya penemuan fosil buaya yang diperkirakan berasal dari zaman purba yang ditemukan di blue hole di Abaco di Bahamas di lautan Atlantik. Secara singkat, lubang raksasa ini terbentuk di zaman es saat permukaan air laut masih rendah. Namun ketika permukaan air laut mulai naik akibat es yang mencair, lubang tersebut akhirnya terendam dengan air dan membentuk gua kapur yang sangat dalam. Misteri mengenai blue hole kurang begitu populer di kalangan masyarakat dunia. Bisa dibilang tak sepopuler segitiga Bermuda. Tapi rasa penasaran para ilmuwan juga tentu tak bisa diabaikan, yang membuat mereka berusaha memecahkan misteri-misteri tersebut. The Great Blue Hole atau blue hole terbesar di muka bumi ini terletak di lepas pantai kota Belize di Amerika Selatan. Lubang ini berbentuk lingkaran dengan diameter 318 meter dan kedalaman mencapai 124 meter. Tempat ini juga sering digunakan sebagai spot untuk menyelam bagi para diver. Memang banyak yang telah menyelam ke dalam blue hole ini, namun tidak ada yang benar-benar bisa sampai untuk menjelajahi seluruh dasar dari tempat ini. Pada tahun 2018, para ilmuwan dari Aquatica Submarines akhirnya berhasil menjelajahi dasar blue hole ini. Ketika menyelam, mereka menemukan berbagai jenis kehidupan bawah air. Namanya juga daerah perairan. Namun setelah mencapai sekitar 90 meter dan seterusnya, kehidupan bawah air yang ditemukan semakin berkurang. Dan di dasar blue hole ini tak ditemukan kehidupan apapun, padahal masih di dalam kedalaman sekitar 124 meter. Menurut apa yang dibicarakan oleh para ilmuwan selama ekspedisi ini, mereka menemukan beberapa hewan yang mati dengan tubuh yang terbilang utuh di dasar lokasi ini. Jika dikatakan hewan-hewan itu mati karena tidak adanya oksigen, mungkin terdengar sedikit aneh. Jika kita menggunakan standar dari oksigen minimum zone, maka oksigen akan mulai berkurang pada kedalaman sekitar 200 sampai 1500 meter, bahkan tergantung pada lokasi di sekitar. Misalnya tidak adanya tumbuhan yang membantu menyediakan oksigen. Namun di tempat ini terbilang cukup kaya akan oksigen dengan berbagai tumbuhan yang mengelilinginya. Hal ini kemudian pun masih menjadi misteri bagaimana hal ini bisa terjadi dan terdengar seperti menolak apa yang telah kita ketahui selama ini. Namun hal ini bisa saja disebabkan karena mungkin adanya nitrogen sulfida di dasar dari blue hole ini. Karena hidrogen sulfida adalah gas yang tidak berwarna dan juga beracun. Selain itu, tempat ini juga ditemukan sisa-sisa stalaktit. Stalaktit adalah sejenis mineral sekunder yang biasanya menggantung di langit-langit gua kapur. Nampaknya hal ini berhubungan dengan misteri bagaimana tempat ini terbentuk di masa lalu. Yang paling mengejutkan adalah mereka menemukan dua tubuh mayat para penyelam yang katanya menghilang secara misterius saat menyelam di dalam blue hole ini. Namun jumlah korban yang sebenarnya yang ada di tempat ini tidak diketahui secara pasti karena adanya kisah mistis di daerah tersebut. Mitos lokal menyebutkan jika tempat ini sebenarnya tidak memiliki dasar, tidak seperti apa yang dilihat oleh para ilmuwan di tahun 2018 kemarin. Hal yang menarik adalah penemuan di dalam blue hole ini ternyata ada kaitannya dengan peradaban suku Maya yang hilang. Suku Maya adalah suku paling cerdas di masanya. Suku ini sangat cerdas dalam bidang astronomi dan matematika, begitu juga dengan teknik konstruksi. Ini terbukti dengan penemuan-penemuan hasil peninggalan dari suku ini. Dan kisah suku Maya ini berkaitan erat dengan mitos lokal yang ada di tempat ini. Dikatakan bahwa dasar dari blue hole ini adalah tempat atau jalan menuju ke dunia bawah yang suci dalam legenda masyarakat. Jadi jika ada orang yang sampai di dasarnya, maka jiwa-jiwa orang tersebut akan ditarik masuk ke dalamnya. Selain itu, tempat ini juga dikatakan ada monster bawah air yang berukuran raksasa. Namun tidak diketahui secara pasti wujud dari monster ini. Namun ada anggapan jika monster tersebut bernama Luska. Luska adalah nama yang diberikan kepada monster laut yang dilaporkan berasal dari Laut Karibia, yang juga dikabarkan berada di blue hole di Pulau Bahamas. Kriptozoologis percaya bahwa Luska adalah gurita raksasa, jauh lebih besar dari gurita raksasa yang biasa ditemui. Banyak yang mengatakan mengenai penampakan monster ini di tahun 1800-an. Kabarnya Luska mempunyai ukuran sepanjang 23 meter hingga 60 meter. Dalam mitologi, Luska sering digambarkan ke dalam bentuk ikan hiu raksasa setengah gurita dan juga digambarkan sebagai iblis dalam kepercayaan setempat.
Jika kita mengabaikan cerita mitologi tersebut, apakah gurita raksasa benar adanya? Gurita dibagikan ke dalam beberapa spesies atau kelompok, dan semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Misalnya, gurita terkecil adalah gurita wolfi dengan panjang tubuh hanya 2,5 cm. Gurita terbesar yang pernah diketahui adalah berukuran 9 meter dengan berat 227 kg. Namun setelahnya tidak pernah lagi ada rekor gurita raksasa yang ditemukan. Sejatinya keberadaan gurita sekitar 30 meter pernah beberapa kali dilaporkan terjadi. Misalnya pada tahun 1802, seorang ahli malakologi asal Prancis bernama Pierre Denis de Montfort mengakui adanya gurita raksasa ini. Bahkan ia menyebutkan jika 10 kapal perang yang hilang secara misterius dalam satu malam di tahun 1782 telah ditenggelamkan oleh gurita raksasa tersebut. Bukti ini diperkuat dengan adanya tentakel dari gurita yang berukuran 8 meter di mulut seekor ikan paus sperma. Jadi apakah ini hanyalah legenda atau memang ada hal mistis yang memang berkaitan dengan blue hole yang satu ini? Blue hole yang terletak di Laut Merah adalah blue hole paling angker atau dalam kata lain paling berbahaya di muka bumi. Lokasinya terletak beberapa kilometer dari kota Dahab di Mesir. Dan tempat ini adalah tempat wisata bagi para penyelam dari seluruh dunia, meskipun ada banyak kejadian mengerikan di balik tempat wisata yang satu ini. Menurut beberapa sumber, sekitar 130 penyelam telah meninggal saat berada di dalam blue hole ini. Jumlah ini dirangkum dalam 15 tahun terakhir mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2012. Dan bahkan mungkin saja jumlahnya meningkat hingga tahun 2019 ini, dan kemungkinan korbannya adalah sudah mencapai 200 orang. Mengapa lokasi ini sangat berbahaya? Kita akan mulai dengan membahas sedikit bagaimana struktur di dalam blue hole ini. Blue hole ini mempunyai kedalaman 100 meter, namun di kedalaman tersebut masih ada lagi jalur-jalur berupa goa yang bisa dibilang bercabang, dan ada satu jalur yang langsung terhubung ke blue hole yang satu ini. Tragedi yang terjadi di tempat ini pertama diperkirakan karena beberapa orang tersebut memang bukan penyelam yang cukup handal atau tidak memiliki sertifikat. Selanjutnya, mungkin mereka entah mengapa tersesat dalam jalur bercabang di dalam blue hole tersebut yang bisa membuat mereka kehabisan oksigen. Selain itu, ada dugaan bahwa para penyelam mengalami narkosis. Narkosis adalah keracunan nitrogen saat menyelam ke dalam air. Hal ini terjadi apabila penyelam berada di dalam tekanan tinggi di dalam air, maka nitrogen yang berada di dalam tubuh akan larut, menyebabkan efek seperti mabuk alkohol, kehilangan kesadaran, halusinasi, kehilangan kontrol tubuh, hingga kematian. Menurut beberapa catatan dan beberapa penyelam, mereka biasanya bisa menyelam hingga lebih dari 100 meter. Namun di blue hole di Laut Merah ini tidak boleh menyelam lebih dari 50 meter karena tekanan air yang tiba-tiba saja naik yang tak dapat diketahui secara pasti mengapa bisa terjadi. Misteri lainnya yang ada di sini adalah kabarnya ada sesosok makhluk bawah air yang menyebabkan hal ini. Selain itu, ada juga legenda kuno seputar kutukan di sini. Kabarnya dahulu kala ada seorang wanita muda bernama Sahen saat ia dipaksa untuk menikahi pria yang tidak dicintainya. Jiwa dari wanita tersebut dikatakan berada di kedalaman, menarik para pria penyelam yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh tersebut, meskipun semua tubuh para penyelam tersebut berhasil ditemukan. Setelah diteliti lebih jauh, para ilmuwan akhirnya membantah semua tuduhan dan alasan tersebut dengan mengatakan bahwa ini berkaitan dengan sains. Ya, kita tahu sendiri bahwa ilmuwan dunia barat tidak terlalu percaya sih sama hal-hal mistis, berbeda dengan Indonesia yang pastinya akan dikait-kaitkan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata atau para siluman, seperti yang ada pada acara televisi zaman Tempo dulu. So yeah, thank you for watching and I hope you enjoy it.